Nama saya Ediansah, NPM 17311046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum ilmu ukur tanah yang dibentuk oleh kelompok 10. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poligon tertutup. Poligon tertutup yang dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2020 dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 9.30 WIB, yang dilaksanakan di area Pasca Sarjana. Adapun bahan, alat dan rinciannya sebagai berikut. Yang pertama statif, terus yang kedua teodolit, terus yang ketiga pita ukur, terus roll meter, paku, filok, alat tulis, dan data bor. Untuk prosedur kerjanya meliputi yang pertama menentukan arah utara menggunakan kompas. Terus yang kedua memasang 5 titik dengan bentuk poligon tertutup. Terus yang ketiga mengukur jarak antara titik P1 sampai dengan P5. Terus yang kedua mendirikan statatif dengan memasang teodolit pada titik P2. Kemudian menguatkan pengunci teodolit dengan menyesuaikan titik tetap berada pada enter point. Terus mengkalibrasi teodolit, mengukur tinggi alat dari permukaan tanah, terus mencatat besar sudut azimut pada titik P1, mengatur fokus teodolit dengan membidik rambut ukur pada titik P1. Kemudian membaca titik detail dari A1, A2 dan seterusnya, membaca benang diafragma BA, BB, terus BT, memindahkan alat pada titik P2, mengulangi prosedur nomor 5 sampai dengan 10 untuk titik P3 dan P5, melakukan pengolahan data. Jadi itu sistem prosedur yang kita lakukan di saat melakukan poligon tertutup. Ya, next. Untuk data hasil pengukuran lapangan poligon tertutup, kita bisa lihat sebagai berikut. Ada perinciannya, tidak bisa dilihatlah dari halaman PDF. Terus untuk perhitungan poligon tertutup meliputi yang pertama titik P2. Titik P2 itu tentu kita harus mencari benang bawah. Sebagai berikut: BB 2 dikali BT minus BA, terus singkatan dari BA itu benang atas, terus singkatan dari BT itu benang tengah, terus singkatan dari BB itu 2 dikali BT dikurangi BA. Itu kalau contoh sistemnya 2 kali 2 di 500 dikurang 2,700 itu mendapatkan hasil 2,290. Untuk mencari optis itu kita tentukan A-nya dulu, dalam arti kata sudut vertikalnya. Terus untuk mencari H-nya, itu di situ ada kita tentukan dulu sudut azimutnya di masing-masing titik. Untuk mencari D, sin dan D cos itu kita tentukan jarak optis X sin azimut titik tersebut, terus jarak optis X cos azimut titik tersebut. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poligon terbuka. Jadi poligon terbuka itu dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 8 WIB sampai 9.30 bertempatan di Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung. Untuk alat dan bahannya sebagai berikut: statif, teodolit, pita ukur, roll meter, paku, poligon, alat tulis, dan data bor. Jadi sama dengan halnya pengukuran data terbuka tadi. Jadi untuk prosedur kerjanya adalah yang pertama menentukan arah utara menggunakan kompas. Jadi kita pasang kompas. Terus yang kedua memasang 5 titik dengan bentuk poligon tertutup, sama halnya dengan yang pertama tadi. Mengukur jarak titik P1, jadi dari P1 itu sampai ke titik P5. Terus mendirikan
tatip dan memasang todolit pada titik P1, kemudian menguatkan pengunci. Jadi kunci itu harus dikuatkan dengan kunci todolit itu harus dikuatkan menyesuaikan titik tepat berada di enter point. Nah, dan selanjutnya mengklarifikasi todolit. Terus mengukur tinggi alat dari permukaan tanah. Jadi kita ukur dulu dari tinggi alat itu dari permukaan tanah. Terus yang kedua, mengenter besar sudut azimut pada titik P. Jadi sudut azimut pada titik P itu kita harus tentukan terlebih dahulu gitu. Mengatur fokus teodolit dalam dan membidik rumbu ukur pada titik P1, kemudian membuka titik detail A1, A2 dan seterusnya. Jadi untuk setelah udah disimpulkan semua itu, kita lanjut lagi membaca benang membaca benang diafragma. Terus memindahkan alat pada titik P2, mengulangi prosedur nomor 5, 10 untuk titik P3, P5 untuk melakukan pengolahan data. Jadi setelah kita lakukan itu, kita dapat melakukan pengolahan data dari hasil P1 dan dari P5 sampai dengan untuk titik P3 dan P5. Jadi untuk perhitungan terbukanya bisa kita lihat di file. Untuk selanjutnya, cara penghitungan poligon terbuka untuk titik P2 mencari benang bawah itu sama halnya dengan yang pertama tadi, ada BB, terus BA, BT. Oke. Baik. Next. Mungkin untuk gambarnya ini bisa kita lihat. Itu poligon tertutup bisa kita lihat. Terus datumnya itu pemotongan panjang, terus pemotongan memanjang itu bisa kita lihat di situ, potongan AAA, potongan BBB, terus potongan CC bisa kita lihat di situ. Potongan DD juga beda di situ. Nah, untuk gambar dokumentasi di saat kita melakukan praktikum itu udah ada semua di file. Mungkin demikian presentasi dari saya atas nama Ediansah MPN 17311046 dari kelompok 10. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.